Baik, selamat pagi adik. Pagi. Adik dengan adik siapa? Cynthia. Adik Cynthia. Gimana kabarnya adik Cynthia? Cukup baik. Oke, cukup baik. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini kakak namanya masih ingat? Enggak sih. Nama kakak Made Samita Sedabudi. Adik bisa panggil Kak Made. Kakak di sini akan menjadi pemberian menolong adik dalam permasalahan yang adik alaminya sebelumnya. Apakah adik pernah melakukan konseling individu? Sebelumnya itu belum pernah, Kak. Oke, belum pernah. Nah, sekarang kakak akan jelaskan mengenai asas atau aturan yang akan adik ikuti. Nah, yang pertama, kakak kan tadi sudah jelaskan harus mempunyai asas kerahasiaan. Artinya cerita adik tidak kakak sebarluaskan, karena itu rahasia. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi adik datang ke sini atas sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Itu dapat dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk itu kita akan mulai sesi konseling individu ini. Nah, sebelumnya apakah adik bisa menceritakan permasalahan yang adik alami sehingga adik melakukan konseling individu? Pernah sih, kan kemarin tuh ulangan, Kak. Tuh merasa cemas karena nilainya tuh kan takutnya di bawah KKM gitu. Jadinya cemas banget, kepikiran terus. Oke, jadi dapat kakak rangkum permasalahan adik itu mengenai kecemasan terhadap saat menghadapi ulangan atau ujian, sebelum ujian itu karena takut terhadap nilainya rendah atau turun. Oke, bagus sekali adik. Jadi permasalahan adik sudah menjadi kepikiran, artinya adik sudah memikirkannya itu menjadi permasalahan yang berhari-hari seperti itu kan? Iya. Oke, di sini kakak akan membantu adik dengan teknik konseling behavior dengan teknik set manajemen. Oke. Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan tentang teorinya dulu. Itu nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ada teknik konseling behavior. Nah, di mana konseling behavior itu menekankan atau sebagai suatu pendekatan dalam layanan bimbingan konseling yang dimana pada fokusnya itu perubahan perilaku yang nampak atau perceptible behavior atau melalui penerapan prinsip teori belajar seperti penguatan reinforcement atau penguatan yang berbentuk positif maupun negatif. Nah, setelah itu ada pendekatan ini menekankan bahwa permasalahan yang dapat diubah melalui manipulasi stimulus. Artinya kalian diberi ada stimulus, ada respon itu. Nah, secara operasional konseling menggali masa lalu secara mendalam, tidak secara mendalam. Nah, yang dimana penerapan teknik ini dimodifikasi perilaku secara sistematis. Nah, seberapa efektif konseling behavior ini dinilai atau dilakukan dalam peningkatan frekuensi perilaku positif apa yang sudah berubah dalam diri adik. Nah, itu juga dalam dengan teknik set management, di mana set management itu adalah dapat diartikan sebagai kemampuan individu secara sadar mengendalikan, mengarahkan dan mengatur perilaku, emosi serta pikiran individu atau orang lain seperti itu. Nah, yang dimana kemampuan merencanakan dan mengatur aktivitas secara mandiri atau perencanaan diri. Nah, itu yang tadi kakak jelaskan tentang bagaimana sih satu hari ini mau ngapain. Nah, itu adik bisa menggunakan atau membuat buku harian seperti itu. Nah, setelah itu menggunakan kemampuan dan merencanakan dan mengatur aktivitas secara mandiri. Nah, seperti yang tadi dijelaskan juga. Nah, setelah itu ada diri sendiri atau mencari permasalahan dalam diri sendiri dan menyelesaikannya dengan diri sendiri atau mengontrol diri. Nah,
sekarang kita masuk ke proses atau penerapan teknik konseling yang kakak gunakan. Nah tadi kan adik mengalami masalah yang dimana adik itu mengalami kecemasan terhadap ulangan yang akan datang, dan itu mengganggu kehidupan atau keseharian adik-adik. Oke, jadi yang pertama kakak bisa tawarkan atau solusi bantuan yang kakak berikan, yang dimana pertama itu adik bisa mengubah pola perilaku adik, kebiasaan adik. Yang pertama, sebelum ulangan saya harus belajar. Tapi kan kayak udah belajar ya, tapi nggak masuk ke otak. Mungkin cara atau media yang adik gunakan itu belum. Mungkin adik belajar sambil main HP, kan nggak bisa masuk ke otak gitu. Mungkin itu mengontrol diri lah. Mungkin belajar ada waktu mungkin 15 menit, terus main HP 2 menit, lagi belajar 15 menit, seperti itu. Cara adik mengontrol diri. Nah untuk itu kan adik lebih merasa percaya diri adik tumbuh. Kalau kepercayaan diri adik itu tumbuh, otomatis cemas adik mengurang. Itu. Nah untuk sekarang kan tadi adik kakak sudah menjelaskan mengenai bantuan yang kakak berikan. Untuk sekarang bagaimana perasaan yang adik alami setelah kakak memberikan bantuan atau teknik yang tadi? Kalau dari saya sendiri tuh merasa lebih kayak setelah kakak memberikannya tuh lebih tahu gimana cara mengontrol diri sendiri, kayak tahu gimana cara membagi waktu untuk belajar dan bermain HP. Kalau sebelum kakak memberitahu saya tuh mungkin masih amburadul, jadinya aku tahu. Oke, bagus sekali ya Dek Ayu Senja, karena adik ini sudah paham terhadap dirinya, artinya adik sudah mengetahui permasalahan yang adik alami, tapi adik sudah sekarang sudah tahu bagaimana cara menanggulangi atas permasalahan yang adik alami. Artinya itu yang tadi kakak bilang, adik bisa mengontrol diri dengan membagi waktu, artinya mengontrol diri itu membagi waktu, artinya yang tadi belajar sisihkan waktu belajar, main HP seperti itu. Oke, untuk sesi konseling individu ini sudah berakhir. Dik, apakah ada yang masih adik tanyakan atau masih ingin sampaikan? Itu aja sih kak. Oke, baik, terima kasih karena adik sudah menyediakan waktu dan meluangkan waktu dengan baik untuk mengikuti sesi konseling ini. Untuk sekarang adik bisa kembali ke tempat duduk adik. Terima kasih kak. Baik semuanya, terima kasih adik-adik yang ada di kelas AK1 ya, kelas 10 AK1 yang sudah menyediakan dan meluangkan waktu untuk kakak membuat video atau tugas perekaman asesmen tes dan non tes ini, baik dari mengikuti layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Kakak ucapkan terima kasih dan kakak aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih adik.